Shalom teman-teman semuanya, bersyukur kita masih diberi kesempatan bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Cilia ajak teman-teman semuanya mengambil posisi yang baik, mau ibadah. Kita mulaikan ibadah kita, kita mulaikan dengan kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, Kau yang memberkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga Cilia yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita masih mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku
hati kita. Kita mau naikkan pujian Ku nyanyi haleluya. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tidak ada yang kami takutkan, tidak ada yang kami ragukan, karena Engkau yang ada bersama kami ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Mbah Tratins. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun secara online ya. Kamelani juga terus mendoakan teman-teman semuanya kiranya dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya tetap mengingat kasih setia Tuhan ya setiap hari. Amin. Selamat ulang tahun juga buat Ivan, kiranya bisa jadi abang yang baik ya, bisa juga dapat SMA atau SMK yang terbaik. Oke, hari ini firman Tuhan yang bakal Kamelani bagiin itu dengan tema Allah memperhatikanmu. Kita baca dulu ya ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-13. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Kamelani bacain.
Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Kita lanjutkan lagi di ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, masih ingat nggak kapan pertama kali teman-teman belajar naik sepeda? Kamelani ingat, Kamelani itu belajar naik sepeda kira-kira tuh umur 10 sih? Umur mungkin 7 atau 8 tahun. Kamelani belajar naik sepeda itu diajarin sama papanya Kamelani. Kamelani ingat belajar dari 4 roda, 3 roda, terus habis itu belajar 2 roda. Pada saat belajar 2 roda, papanya Kamelani itu selalu nemenin masa-masa belajar itu ya. Biasanya dipegangin dulu, terus nggak lama kalau misalnya udah mulai stabil terus dilepas, habis itu mulai dibiarin ngayuh sepeda sendiri. Nah tapi pada saat-saat belajar itu tentunya ada saat-saat dimana Kamelani kehilangan keseimbangan. Nah pada saat kehilangan keseimbangan itu, entah dari mana, udah mulai oleng, udah mau nabrak, terus tiba-tiba papanya Kamelani udah ada di samping, terus udah seperti menyelamatkan dari Kamelani nabrak. Atau juga ada saat-saat yang biasa kan kita belajarnya baru belajar lurus ya, harusnya belok, malahan maunya lurus terus tiba-tiba papanya Kamelani udah belokin stangnya lagi, padahal tadinya dia ada di belakang. Itu artinya sebenarnya papanya Kamelani itu ada di belakang, tapi dia memperhatikan dan siap kapan saja waktunya dia harus menolong Kamelani. Mata ayah saya tidak terlepas memperhatikan saya dan ia selalu siaga menolong saya. Itu ayah saya. Mungkin teman-teman belajar sepeda dari papanya juga atau dari teman-teman yang lain. Itu manusia, apalagi Tuhan kita. Dari Mazmur yang tadi udah kita baca di ayatnya yang ke-13, bahwa Tuhan memandang dari sorga dan ia melihat semua anak manusia. Bahkan di ayatnya yang ke-18, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju pada kita dan tangannya juga, di ayat yang ke-18, tangannya juga siap untuk menolong kita. Hari ini, apa yang seringkali membuat kita kehilangan keseimbangan dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita sering jatuh kepada kecewa, kepada marah, kepada orang tua kita atau teman-teman kita, atau bahkan kecewa kepada kehidupan kita? Apa yang membuat kita kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh? Dan di manakah Allah pada saat kita kehilangan keseimbangan kita? Di ayat yang ke-13 dikatakan matanya tertuju. Di ayat yang ke-18 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan memperhatikan kita. Tahukah teman-teman, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, di ayatnya yang ke-15, Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tahukah teman-teman, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan mengamati kita. Bukankah itu artinya Tuhan melihat kita saat kita sedang belajar online di rumah? Bukankah itu artinya Tuhan melihat kita saat kita sedang marah kepada orang tua kita? Bukankah itu artinya
Tuhan juga yang melihat kita keluar dari rumah, berjalan, dan bertanya, Tuhan, saat ini orang tua saya ada di mana ya? Dialah yang memperhatikan kita. Dia melihat kita, dia melihat setiap apa yang kita lakukan. Bahkan ia melihat setiap pekerjaan baik yang engkau lakukan, walaupun tidak ada yang melihatnya. Tuhan Yesus yang melihat engkau menjaga adikmu dengan setia. Dia juga Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Kemudian Kak, kalau dia memang melihat kehidupan kita, apa yang ia lakukan selanjutnya? Kita baca ayatnya yang ke-19. Untuk apa Tuhan memperhatikan kita? Apakah ia hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa? Ayatnya yang ke-19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Allah memperhatikan kita untuk melepaskan jiwa kita daripada maut. Apakah itu artinya melepaskan jiwa kita daripada maut? Ketika ayah saya melihat saya hampir menabrak, melihat Kamela nih hampir menabrak, ayah saya langsung membelokkannya. Ayah saya menyelamatkan saya daripada nabrak. Begitu juga dengan Allah kita. Kita ini manusia yang penuh kelemahan, penuh dosa. Kita sering melakukan pelanggaran. Dan seharusnya orang berdosa itu mendapatkan kehidupan, kematian yang kekal, yaitu maut. Seharusnya kita ada di dalam maut. Harusnya kita dihukum. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita berdosa dan Ia menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita. Iya, harusnya kita yang dihukum, tetapi posisi kita digantikan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, kemudian Ia dihukum, Ia menggantikan posisi kita. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menebus kehidupan kita, yang harusnya kita yang dihukum, karena kan kita yang berdosa. Tetapi Allah yang menggantikannya. Ia menyelamatkan kehidupan kita dari maut. Allah saja menyelamatkan hidup kita dari maut. Ia juga melihat kehidupan kita, melihat kehidupan teman-teman, dan Ia mau menolong kita. Ia mau menyelamatkan hidup kita. Ia mau merebut kita dari hal-hal yang gak baik. Allah mau menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Ketika Allah melihat kita kecewa kepada orang, dan kemudian kita jadi orang yang rajin ke gereja aja begitu, ya sudah, lebih baik aku merusak diriku, lebih baik aku merokok saja, ya udah, lebih baik aku coba-coba hal-hal yang lain karena itu lebih menyenangkan. Saat kita mau melakukan itu, Allah memperhatikan. Allah nggak mau kita sampai jatuh kepada hal-hal yang buruk. Dan Allah menyelamatkan kita. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Ia datang lewat orang-orang yang mengasihi kita, yang ada di sekitar kita. Allah juga melihat kita saat kita ada dalam keadaan yang sedih. Saat kita sedang dalam keadaan yang sedih, Allah mengirimkan orang-orang yang menghibur kita. Dialah juga Allah yang melihat keadaan rumahmu, keadaan orang tuamu, dan kemudian Ia akan datang menolong lewat cara-cara yang lain.
ia bisa pakai ibu gembala, ia bisa pakai tetanggamu, ia bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi ketahuilah, Allah melihat dan Allah mau menyelamatkan kita. Bahkan Dia juga Allah yang melihatmu lagi dibully di sekolah, lagi gak punya teman di sekolah, dan Allah mau menolong kita. Allah yang akan menjaga kita dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Selain Allah menyelamatkan kita dari maut, Ia juga, di ayatnya yang ke-19, Ia juga memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Di tengah masa corona ini, mungkin teman-teman ada yang kekurangan paket, atau mungkin ada yang orang tuanya jadi kesulitan dalam pekerjaannya. Tapi ingatlah teman-teman, saat-saat itu Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan juga Tuhan bilang apa? Dia yang akan memelihara hidupmu, Dia yang akan memelihara kehidupannya Kamelani. Kita gak pernah tahu masa ini akan sampai kapan, tapi ketahuilah bahwa Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Ketahuilah bahwa matanya tertuju kepadamu dan Ia gak tinggal diam. Ia mau menyelamatkanmu saat engkau mulai salah, dan juga Ia mau memelihara kehidupanmu saat di dalam masa-masa yang sulit. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Kiranya bisa jadi berkat untuk teman-teman semuanya, dan juga bisa jadi berkat terutama untuk Kamelani, bahwa Tuhanlah matanya tertuju kepada kita dan Ia siap untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak teman-teman kita berdoa sekalian doa tutup ya. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang memperhatikan setiap kehidupan umat-Nya, bahkan selalu siap untuk menolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau, dan kami mau selalu yakin bahwa Engkau siap untuk menolong kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan dalam hari-hari ini kami mau selalu mengingat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan, kami juga meminta kesehatan yang daripada-Mu menjadi bagian kami dan keluarga kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih, berkati juga persekutuan kami, berkati Bahtratins ya Tuhan. Engkau yang menambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan pertumbuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah online. Kiranya minggu-minggu depan kita bisa ketemu lagi entah di Zoom atau di YouTube. Dan juga jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.
memuji menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Sering orang bertanya dan email dan selalu bertanya kapan kita bikin album yang baru atau live recording yang baru. Dan tanpa mereka menyadari bahwa untuk membuat sebuah live recording membutuhkan persiapan yang sangat luar biasa lama dan membutuhkan tenaga yang banyak dan lain sebagainya. Glory to Glory juga nggak beda dengan album-album sebelumnya, cuman kali ini memang yang kita membutuhkan sebuah persiapan yang cukup lama. Sungguh suatu production yang sangat luar biasa besar. But we really enjoyed it. Setiap latihan yang kita lakukan, setiap aransemen yang kita buat, setiap aransemen dan latihan di rehearsal studios yang kita lakukan juga selalu penuh dengan excitement. And kayaknya malam daripada live recording Glory to Glory tersebut bisa kelihatan begitu besarnya kekuatan dan energi yang kita berikan untuk production seperti ini.